Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefanus masih Menurung dengan NIM 22087319 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Universitas Tinggi Padang. Saya sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengembangan pembelajaran setelah bergerak, strategi menyusun rencana pembelajaran, mempersiapkan pengalaman belajar dan pemberian feedback yang efektif. Baik, langsung saja kita jelaskan materi ketiga, yaitu menyusun rencana pembelajaran kelas bergerak. Pembelajaran kelas bergerak adalah kemampuan seorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuan keterampilan yang melibatkan otot besar, seperti otot lengan dan kaki, dengan koordinasi yang baik untuk membentuk kemahiran dari gerakan dasar manusia dalam mencapai tujuan gerak atau latihan. Menurut Iman Hidayat pada tahun 1996, ia menggerak adalah dasar manusia adalah longkusi atau locomotion, yaitu gerakan siklus atau perputaran dari kaki ke kakinya yang saling berganti. Menurut Subianto 1993, keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerak dan melakukan gerakan berulang-ulang dengan kesadaran pikir akan benar tindakan gerak yang telah dilakukan. Ada faktor-faktor yang utama yang mengaruhi gerakan, yaitu satu, memahami apa yang harus dipelajari. Yang kedua, kesempatan untuk merespon. Yang tiga, umpan balik. Dan empat, reinforcement. Mempersiapkan pengalaman belajar. Pengertian pengalaman belajar menurut Taylor 1973 adalah sebagai berikut. Pengalaman belajar tidak sama dengan konten materi pembelajaran atau kegiatan yang dilakukan oleh guru. Istilah pengalaman belajar mengacu kepada interaksi antara pelajar dengan kondisi eksternal lingkungan yang ia reaksi. Pengalaman dan belajar di sini menunjukkan aktivitas belajar yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi. Pembelajaran pengalaman belajar adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam mencapai kompetensi dasar materi. Pembelajaran pengalaman belajar perlu dirumuskan sebagai acuan bagi guru dalam mengembangkan strategi atau metode pembelajaran. Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui berbagai macam aktivitas dan kegiatan secara fisik dan mental, baik di kelas maupun di luar kelas. Teknik pengembangan pembelajar siswa, yaitu agar pengalaman belajar dapat dikembangkan secara efektif dan efisien, maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Guru lebih dahulu mendomani, menguasai substansi materi pelajaran yang telah dirumuskan dalam bentuk materi pembelajaran. Setelah guru mendomani atau menguasai substansi materi pelajaran, maka langkah berikut adalah memahami bentuk kegiatan belajar yang seperti yang kita inginkan, Jadi kita sebelum memberi teknik mengembang belajar, kita harus memahami materi-materi dan kita juga bisa melaksanakan atau bercontoh semua materi yang akan kita berikan pada siswa nanti. Lanjut, macam-macam karakteristik belajar yang perlu diperhatikan guru, yaitu karakteristik atau keadaan yang berkenan dengan kemampuan awal siswa. Misalnya adalah kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan lain-lain. Kedua itu karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan latar belakang dan status sosial. Ketiga itu karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan pribadi, seperti sikap, perasaan, dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu, seorang guru kita harus tahu karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda, sehingga kita harus supaya kita bisa memahami dan bisa membantu nanti dengan memahami karakteristik siswa-siswa itu kita pelajari nanti. Cara pelatih mengevaluasi kemajuan pelajar, yaitu aspek latihan. Aspek latihan itu terdiri dari aspek fisik, aspek teknik, aspek taktik, dan aspek mental. Jadi seorang pelatih harus
memberi pelajaran-pelajaran atau kondisi-kondisi fisik dan taktik supaya dia bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang akan diberikan saat belajar nanti. Yang kedua itu aspek fisik, terdiri dari daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan bawah dan organisasi. Itu adalah daftar dari beberapa aspek fisik. Jadi kita harus meningkatkan aspek fisik yang terdiri dari daya tahan dan kekuatan, kelenturan, kecepatan dan power dan agilitas. Yang ketiga itu aspek teknik. Melatih telah diciptakan guna menjadikan penguasaan teknik secara efektif dan efisien seperti Bohel dan Patch Method, Dispersion dan Administration. Yang keempat, aspek taktik. Latihan taktik ditujukan untuk menumbuhkan daya tasbir pada atlet dengan melakukan suatu gerakan yang terpadu dari gerakan-gerakan teknik dasar sehingga merupakan suatu pola gerakan sendiri. Menurut itu aspek mental, latihan mental sama pentingnya dengan kegiatan aspek di atas. Penekanan pada aspek ini adalah kestabilan emosi dan peningkatan institusi aspek. Jadi aspek mental sangat mengaruhi setiap mengajukan proses belajar atau kemajuan belajar nanti juga sangat mengaruh dari mental akan mengganggu proses belajar dan meningkatnya dan berkurangnya meningkatnya proses-proses itu dengan lancar. Depan itu memperkaya memperkaya pengalaman belajar. Memperkaya pengalaman belajar adalah salah satu aspek penting dalam merancang pembelajaran yang efektif, terutama dalam konteks belajar bergerak. Ada beberapa strategi untuk memperkaya pengalaman belajar, yaitu variasi dalam aktivitas belajar. Jadi kita seorang guru adipati, maka kita akan mencari poin-poin variasi dalam aktivitas pelajaran itu supaya tidak bosan, semoga menarik, semoga pelatih juga bisa membuat kelas pelajarannya menarik dan tidak bosan. Yang dulu tantangan progresif. Yang ketiga itu kolaborasi. Jadi kita bisa seorang pelatih bisa kerjasama atau kolaborasi terhadap pelatih-pelatih yang lebih senior atau yang lebih ahli supaya untuk memberi tingkatan pembelajaran makin menarik dan makin membantu proses itu makin maju. Yang keempat, penggunaan teknologi. Jadi kita harus menggunakan teknologi yang masa zaman sekarang majunya teknologi, jadi kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk membantu proses belajar kita atau memperbanyak proses-proses belajar itu menggunakan teknologi akan sangat pengaruh untuk meningkatkan materi kita tersebut. Yang kelima, penggunaan alat bantu. Jadi ini sangat membantu juga, kita perlukan alat bantu seperti pembelajaran metodik, misalnya membutuhkan atau gerakan-gerakan di sepak bola dengan membutuhkan alat bantunya seperti bola dan sebagainya. Yang keenam itu tunjukkan atau demonstrasi yang tujuh refleksi dan diskusi. Jadi setiap kegiatan proses-proses kita maka kita memiliki refleksi dan diskusi, di mana refleksi dan diskusi itu sangat membantu proses belajar kita, menambah banyak pelajaran kita untuk mendiskusi, mencari cara untuk memperbaiki atau meningkatkan, untuk menambahkan pengalaman kita supaya siswa nanti bisa berkembang dan dalam proses belajar nanti. Pemberian feedback dalam pembelajaran. Feedback adalah artinya umpan balik, adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan suatu tugas, perbuatan, atau respon yang diberikan. Itu menurut Rusli Urutan. Atau dia mengatakan umpan balik dapat dilakukan dalam banyak bentuk dari berbagai sumber. Siswa menerima umpan balik dari guru, teman sekelas, dan bahan diri sendiri. Jadi feedback itu bisa dari langsung dari pelatih maupun dari guru, lingkungan, dan teman-teman diberikan ke kita. Sedangkan menurut Alvaro dalam kunjungan 2007, ia lebih menekankan kepada aktivitas latihan berkenan dengan informasi dari pelatih terkait dengan tingkatan motorik motorik skill atau penampilan atlet sebagai dasar dalam pengembangan penampilan atlet.
di flashback dengan tujuan masing-masing, yaitu flashback baik teruskan distinguish flashback dengan tujuan masing-masing, yaitu internal flashback dan cumulative flashback, external flashback dan multi-iterative flashback, and specialization flashback dan institutional flashback. Itu kita cara memberikan flashback yang baik, memberikan atau memeriksa motif flashback. Jadi kita harus memeriksa motif motif siswa kita atau umpan balik dari guru kita atau siswa kita nanti, maka kita harus memeriksa motif kita, apa motif itu yang diperlukan umpan balik itu yang dibutuhkan oleh siswa nanti, apa yang harus diberikan. Yang butuh periksa waktu yang tepat. Jadi kita seorang guru atau pelatih harus tahu mencari celah-celah waktu atau mencari tempat waktu yang tepat untuk memberikan flashback itu sehingga bisa diterima oleh siswa nanti. Yang ketiga itu buat rencana komentar. Jadi kita sebelum memberikan flashback atau balik pada siswa kita supaya diterima dan mau diterima, maka kita harus merancangkan sebuah komentar yang baik dan positif untuk supaya siswa kita nanti atau pelatih kita akan bisa menerima saran atau rencana komentar kita supaya dia bisa memperbaiki semua yang kesalahan itu. Yang keempat, buat feedback positif dan kondusif. Jadi kita seorang pelatih dan guru maka harus membuat umpan balik atau feedback itu yang menjadi positif menjadi dan kondusif. Contohnya kita harus memberi saran dan motivasi yang positif supaya atlet dan siswa itu maka makin semangat supaya dia bisa mengubah biar semua berbaik lagi, memperbaiki semua yang kesalahan-kesalahan dia lakukan itu. Yang kelima, memberikan pendampingan. Maka seorang pelatih dan guru maka kita harus mendampingi siswa itu supaya bisa mengoreksi atau mengarahkan dia supaya lancar melakukan seluruh kegiatan dengan sungguh selama dia merasa aman dalam melaksanakan pendampingan itu. Baik, sekian dari penjelasan materi 3 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Terima kasih banyak.